Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sirwahyuni dengan nomor pokok mahasiswa 19 14 15 10 44, mahasiswi jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu jurnal agronom Indonesia volume 45 nomor 1 halaman 64 sampai 70 yang berjudul Karakteristik Morfologi Benih sebagai Parameter untuk Penentuan Pohon Induk Sumber Benih Pala Myristica fragrans. Pokok bahasan yang pertama ada pendahuluan, kedua metodologi penelitian, ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. 1. Pendahuluan. Pala adalah tanaman tropis asli Indonesia yang berasal dari Kepulauan Maluku, khususnya Pulau Banda, yang menghasilkan minyak asiri dan menjadi salah satu komoditas ekspor penting. Marzuki 2008. Jawa Barat merupakan salah satu sentra produksi pala nasional selain Kepulauan Maluku, Nangro Aceh Darussalam, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat. Tanaman pala terdiri dari tanaman betina, jantan, monosius, trimonosius, dan teridentifikasi adanya bunga hermaprodit. Ada banyak penelitian tentang pohon induk pala sebagai sumber benih. Nah, salah satunya pemilihan pohon induk pala sebagai sumber benih itu berdasarkan karakter produksi tanaman, yakni antara lain umur tanaman, produksi buah, produksi biji, produksi foli, ketebalan foli, rendaman minyak, dan rendaman myristicin. Keseragaman benih secara genetik itu harus dijaga selama budidaya tanaman sehingga mampu menghasilkan benih yang memiliki mutu genetik dan fisik yang tinggi. Tujuan penelitian ini yaitu penggunaan karakteristik morfologi sebagai parameter seleksi pohon induk pala dengan tingkat keseragaman tinggi secara morfologi di 3 kebun benih sumber di Ambon. Yang kedua yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, pemilihan sampel tanaman dan benih. Bahan penelitian yang digunakan adalah pohon induk pala terpilih yang berumur lebih dari 15 tahun. Ada 10 pohon induk dari kebun benih sumber wakal, 10 pohon induk dari sumber lula, dan ada 8 pohon induk dari sumber tai sapu. Pohon induk terpilih dari masing-masing kebun merupakan pohon induk pala varietas Banda yang telah teridentifikasi oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon. Pohon induk pala yang ditentukan berjenis kelamin hermaprodit dan betina. Nah, kondisi pohon induknya berdiameter lebih dari 75 cm dan sampel daun diambil dari daun yang telah dewasa di bagian tengah dahan. Metode kedua yaitu pengamatan karakter morfologi dan agronomi. Pengukuran dilakukan pada karakter kuantitatif dengan alat ukur dan karakter kualitatif dengan scoring. Karakter yang diamati di antara lain pertumbuhan vegetatif, yaitu bentuk pohon, sudut cabang primer, lingkar batang, kekasaran permukaan batang, bentuk daun, bentuk ujung daun, bentuk pangkal daun, warna daun tua, panjang daun dan lebar daun, serta buah yang diamati yaitu warna kulit, bentuk, panjang diameter, bobot indeks diameter, dan tekstur kulit. Foli yang diamati yaitu warna, pola depan, pola belakang, dan penutupan bagian belakang, dan benih yang diamati yaitu warna benih, tingkat glossy, bentuk, panjang benih, diameter benih, dan indeks diameter dan bobot benih. Dan terakhir yaitu analisis statistik. Analisis tingkat keseragaman karakter kualitatif dan kuantitatif itu menggunakan metode Gowar-East Similarity, dan analisis tingkat keseragaman dilakukan pada benih dalam pohon induk, antar pohon induk dalam kebun benih sumber, dan antar kebun benih sumber. 3. Hasil dan pembahasan.
Berikut ini disajikan tabel 1 karakter morfologi pohon induk dari 3 kebun benih sumber pala. Ketiga kebun benih sumber tersebut yaitu Wakal, Toy Sapu, dan Lula. Adapun bagian yang diamati yaitu pohon, buah, fuli, benih, dan daun dengan hasil dari pengamatan yang berbeda-beda. Yang pertama, keseragaman pohon dan benih di setiap kebun benih sumber. Nah, disajikan dalam slide yaitu tabel 1 karakter morfologi pohon induk dari 3 kebun benih sumber pala. Dapat diketahui bahwa hasil karakterisasi kualitatif menunjukkan bahwa sebagian besar karakter kualitatif dari setiap kebun benih sumber seragam. Nah, keragaman karakter kualitatif terdapat pada bentuk buah, warna buah, dan bentuk pohon. Keseragaman rendah antar kebun benih sumber terjadi pada karakter kuantitatif pohon, buah, benih, dan daun antar kebun sumber benih. Pada tabel 1 juga diketahui ukuran buah dari kebun benih sumber Toy Sapu memiliki ukuran terkecil dibandingkan kebun benih Lula dan Wakal. Kebun benih sumber Lula menghasilkan benih berukuran paling besar dengan bobot benih lebih tinggi dibandingkan kebun benih Toy Sapu dan Wakal. Kemudian, daun dari kebun benih sumber Wakal memiliki ukuran terbesar daripada kebun benih sumber Toy Sapu dan Lula. Pada tabel 1 diketahui pengamatan karakter kualitatif menunjukkan karakter yang berbeda antar kebun benih yaitu pada bentuk tajuk dan bentuk buah. Penelitian ini sejalan dengan Suroso 2012 yang menyatakan bahwa karakter agronomi pada aksesi Tidore dan Patani tidak seragam pada karakter bobot buah dan bobot biji. Aksesi pala dari Tidore menunjukkan ketidakseragaman pada karakter agronomi yaitu bobot fuli. Yang kedua yaitu keseragaman benih dalam satu pohon induk terpilih pada kebun benih sumber. Setiap pohon induk itu memiliki tingkat keseragaman benih yang berbeda antar pohon lainnya. Nah, nilai tingkat keseragaman benih dalam pohon induk itu lebih dari 0,80 menunjukkan bahwa benih yang dihasilkan telah seragam. Nah, dapat diketahui dari tabel 2, pohon induk dengan tingkat keseragaman benih yang dinilai telah seragam itu antara lain ada pohon induk ke-7, ke-8, ke-10 di Wakal, pohon induk kedua di Toy Sapu, pohon induk kedua, ke-5, ke-6, ke-8, ke-9, dan ke-10 di Lula. Pohon induk ke-1 dan ke-5 pada kebun benih sumber Toy Sapu dan pohon induk ke-6 pada kebun benih sumber Wakal dinilai tidak seragam. Nah, hal ini menunjukkan bahwa karakter morfologi mampu menilai tingkat keseragaman buah, fuli, dan benih pala yang dihasilkan dalam satu pohon induk pala terpilih. Selanjutnya yaitu keseragaman antar pohon induk terpilih pada kebun benih sumber. Tingkat keseragaman antar pohon induk dalam kebun benih sumber Wakal berkisar antara 0,60 sampai 0,83. Pada tabel 4 diketahui pada kebun benih sumber Toy Sapu itu berkisar 0,64 sampai 0,87 dan pada kebun benih sumber Lula berkisar 0,64 sampai 0,88. Analisa gerombol menunjukkan bahwa pohon induk dari kebun benih sumber Wakal memiliki nilai keseragaman terendah yaitu 0,69 sampai 0,84. Pada gambar 1 menunjukkan daripada kebun benih Lula itu 0,77 sampai 0,87 dan Toy Sapu pada gambar 3 0,70 sampai 0,87. Yang selanjutnya yaitu keseragaman antar pohon induk terpilih pada kebun benih sumber. Tingkat keseragaman antar pohon induk dalam kebun benih sumber Wakal berkisar antara 0,60 sampai 0,83. Dapat dilihat dari tabel 3.
dan pada kebun benih sumber tai sapu berkisar 0,64 sampai 0,87 pada tabel 4, dan pada kebun benih sumber lula berkisar 0,64 sampai 0,88 pada tabel 5. Analisa gerombol menunjukkan bahwa pohon induk dari kebun benih sumber wakal memiliki nilai keseragaman terendah yaitu 0,69 sampai 0,84 yang dapat kita lihat pada gambar 1. Suroso 2012 menyatakan bahwa aksesi pala dari Tidore dan Patani mempunyai keragaman yang tinggi dalam bentuk buah, warna buah tua, bentuk biji, bobot buah, dan bobot biji, sedangkan hanya aksesi pala asal Tidore yang menunjukkan keseragaman terhadap bobot fuli. Selanjutnya yaitu keseragaman antar kebun benih sumber. Tingkat keseragaman kebun benih sumber lula dengan toi sapu memiliki tingkat keragaman terendah yaitu sebesar 0,60 pada tabel 6. Pengelompokan dendrogram pada gambar 4 terbagi dua kelompok yaitu berdasarkan tingkat keseragaman 0,70, yaitu kelompok pertama terdiri dari kebun benih sumber wakal dan lula. Kelompok kedua terdiri dari kebun benih sumber tai sapu. Hal ini menunjukkan bahwa kebun benih sumber wakal dan lula itu lebih seragam dibandingkan dengan kebun benih di tai sapu. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu karakteristik morfologi mampu menyeleksi pohon induk yang memproduksi benih seragam secara morfologi. Pohon induk yang dinilai memproduksi benih secara seragam yaitu antara lain pohon induk ke-7, ke-8, ke-10 di wakal, pohon induk kedua di tai sapu, pohon induk kedua, ke-5, ke-6, ke-8, ke-9, dan ke-10 di lula. Pohon induk tersebut terpilih sebagai pohon induk benih pilihan yang memproduksi benih seragam secara morfologi. Pohon induk kebun benih sumber lula memiliki tingkat keseragaman antar pohon induk tertinggi yaitu 0,77 sampai 0,87 daripada kebun benih tai sapu yaitu 0,70 sampai 0,87 dan kebun benih wakal yaitu 0,69 sampai 0,84. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.